Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan adalah kemenangan kita. Dia ajaib. Haleluya. Lebih baik
saya. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam
Bapak Ibu Saudara, hanya satu kata untuk Tuhan kita, Tuhan itu baik. Haleluya, lebih dari kata. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku,
Engkau Tuhan penolong kami Tuhan. Biar saat ini Engkau yang lawat umat-Mu Tuhan. Nyatakan Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau yang akan melawat setiap kami. Sehingga kami boleh tercelikkan betapa besarnya Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan penolong hidup kami. Biarlah hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang tolong setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Celikkan mata hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami. Biar Engkau berbicara pribadi lepas pribadi buat setiap kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biar kami umat-Mu boleh belajar taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian pada Engkau. Kami tahu Engkau disukakan Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Dan Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Bapak Ibu yang terkasih, life is a journey. Ya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju kemana Bapak Ibu? Iya, ke rumah kita yang sesungguhnya yaitu rumah surgawi ya. Bapak Ibu yang terkasih, tahu alamatnya? Tahu alamatnya rumahnya Bapak Ibu? Yang sesungguhnya di surga tahu nggak alamatnya? Halo, apa Pak? Jalan surga. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita nggak tahu alamatnya, kita akan butuh peta. Jadi saya tuh kalau mau pergi ke satu tempat gitu ya, ke tempat apa gitu ya, saya akan lihat petanya dulu. Saya akan buka Google Map-nya, saya akan masukkan alamatnya dan saya akan lihat, oh arahnya ke timur, oh arahnya ke sini, supaya saya nggak salah arah. Nah kita, karena hidup ini adalah perjalanan, kita pun butuh peta. Peta untuk menuju ke surga. Ada di mana Bapak Ibu? Ada di Alkitab. Tuhan berikan detail. Kalau kita mau mengikuti, bahkan gambaran surga pun Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Gambaran surga Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah kemah pertemuan ya, kemah suci ya. Kemah suci ini adalah miniaturnya surga. Miniatur seperti maketnya surga. Jadi dalam bentuk kecil. Dan Tuhan berikan cara pembuatan ini, kemah suci ini Tuhan berikan kepada Musa detail. Ukurannya, bahannya, semuanya detail. Perabot apa yang ada di situ detail. Apa yang harus dilakukan di situ Tuhan berikan. Ada semua di Alkitab. Jadi mari Bapak Ibu, kita mesti baca Alkitab supaya kita nggak salah jalan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bulan ini, bulan Juni 2021, ini temanya adalah pelita tetap menyala dalam bait Allah sehingga ibadah tetap berlangsung. Sebab tetap diatur imam besar. Ya kita sudah belajar ya. Di dalam kemah suci ini ada yang namanya pelita. Bapak Ibu yang terkasih, pelita ini harus tetap menyala. Kenapa? Karena kalau enggak menyala, ruangan kemah pertemuan ini, kemah suci ini menjadi gelap. Karena penerangnya pelita doang gitu ya. Nah kalau gelap, gak bisa dilakukan ibadah, imam besar gak bisa membuat ritualnya, ya gak bisa lakukan ibadah. Oleh karena itu dikatakan pelita tetap menyala dalam bait Allah
supaya ibadah bisa berlangsung. Ketika ibadah berlangsung Tuhan hadir. Nah ini loh yang penting, hadirat Tuhan ini loh yang penting. Hadirat Tuhan ketika pelita nyala, ibadah dilakukan, Tuhan hadir. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan hadir. Tuhan yang adalah Allah adalah terang. Ketika Dia hadir memenuhi kemah suci dengan terangnya yang luar biasa sampai memancar seperti ini Bapak Ibu, ya. Memancar keluar terang seperti tiang api. Nah, inilah yang menuntun bangsa Israel. Kalau tiang api atau tiang awan itu berhenti, mereka pun berkemah, berhenti. Mau berhenti berapa minggu, berapa bulan mereka akan berhenti. Tapi begitu tiang api mulai bergerak, nah ini Tuhan mau tunjukkan arahnya. Mereka baru ikuti ke arah mana Tuhan tuntun. Amin Bapak Ibu. Jadi penting pelita ini tetap menyala. Bapak Ibu yang terkasih, pelita akan tetap menyala sebab mengikuti perintah. Ya, makanya judul khotbah pada hari ini adalah taat perintah Tuhan. Kita akan baca ayat di Imamat pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu kelihatan? Kalau enggak kelihatan buka ya. Imamat 24 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di ayat 2 ini, perintahkanlah kepada orang Israel. Bapak Ibu, kalau dikatakan perintahkanlah kepada orang Israel, ini Tuhan bilang sama Musa, perintahkan orang Israel. Perintah Tuhan harus ditaati enggak Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu dikatakan perintahkanlah kepada orang Israel. Israel ini dari kata God prevail, artinya pemenang. Kita tahu Yakub ini kan arti namanya penipu. Tetapi ketika dia berhasil menang, bergulat dengan Tuhan, Tuhan ganti namanya jadi Israel. Nah Tuhan bilang perintahkanlah kepada orang Israel. Bila Tuhan berkata perintahkanlah pada orang Israel dan orang Israel taat, Bapak Ibu, mereka jadi pemenang-pemenang. Kenapa mereka kalah? Karena mereka tidak taat. Kalau kita baca di Alkitab, begitu orang Israel enggak taat, udah kalah pasti. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu tujuan khotbah pada hari ini adalah taat perintah Tuhan supaya hidup kita menjadi kesaksian. Nah kembali ke ayat tadi ya Bapak Ibu, dikatakan perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Bapak Ibu yang terkasih, tadi dikatakan tetap menyala karena ada yang mengatur, imam yang mengatur. Ayat 3 dikatakan Harun harus tetap mengatur lampu-lampu di depan tabir. Harun mengatur. Tetapi untuk bangsa Israel, dan itu bicara buat kita semua, kitalah yang harus membawa minyak. Minyak apa? Minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Ayat 3 tadi dikatakan itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Bingung gak Bapak Ibu? Bingung ya?
Apa kue minyak gitu ya. Nah kita akan lihat. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apa sih kok orang Israel disuruh membawa minyak zaitun yang murni, yang ditumbuk, yang murni. Bapak Ibu, pelita ya seperti ini pelita. Pelita itu bisa nyala kalau di dalamnya ada minyak. Kalau di dalam gak ada minyak gak akan bisa menyala. Nah minyaknya itu kalau yang di pelita untuk bait Allah, untuk kemah suci itu dari minyak zaitun yang ditumbuk. Minyak zaitun tulen. Nah ini dari ini Bapak Ibu. Ini tuh buah zaitun. Minyak zaitun itu diambil dari buah zaitun yang sudah matang, yang kemudian dijemur, yang kemudian ditumbuk untuk mengeluarkan minyaknya. Nah inilah yang harus selalu dibawa oleh bangsa Israel untuk menjaga kemah suci itu pelitanya tetap menyala supaya ibadah bisa berlangsung dan Tuhan hadir. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apa sih minyak minyak zaitun itu? Nah Bapak Ibu, minyak zaitun yang ditumbuk itu lambang Tuhan Yesus yang sudah diremukkan. Dia yang adalah Allah. Dia rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dihina, disiksa, diremukkan, dihancurkan, disalib demi menebus setiap kita. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya buat setiap kita, orang percaya, kita yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, kita pun mesti lewat jalan penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti buah zaitun tadi, harus ditumbuk sampai keluar minyak. Menderita Bapak Ibu. Demikian iman kita. Kemurnian iman kita itu akan diuji lewat penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti emas ya diuji lewat panas, makin murni. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mati buat kita. Kita yang percaya pada Dia, roh kita selamat. Roh kita baru roh. Jiwa kita sedang. Nah ini Bapak Ibu, Tuhan kasih anugerah keselamatan, tapi Tuhan juga kasih anugerah penderitaan. Anugerah penderitaannya untuk apa? Untuk memproses jiwa kita. Yang biasa buat masalah ini adalah jiwa kita. Jiwa kita itu apa Bapak Ibu? Pikiran, perasaan, kehendak. Ini loh Bapak Ibu. Ini yang harus dihancurkan. Harus terus dimurnikan. Dengan anugerah penderitaan kita akan dimampukan Bapak Ibu. Untuk jiwa kita ini disempurnakan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita disakiti, dirugikan, kehendak Tuhan apa? Mengampuni. Kehendak kita? Balas. Turuti yang mana Bapak Ibu? Seringkali kita enggak terima toh. Ketika kita enggak terima, tapi kita ingat aku harus tunduk pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, belajar mengampuni. Menderita enggak? Menderita. Nah ini loh Bapak, ini anugerah penderitaan. Untuk apa sih kita diizinkan seperti itu? Tuhan mau menyempurnakan jiwa kita. Supaya jiwa kita ini semakin sempurna, kehendak kita selaras dengan kehendak Dia. Bukan kehendak kita sendiri. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita enggak mau menderita saat ini Bapak Ibu. Saat ini kita enggak mau menderita, kita disakiti balas. Kita dirugikan, enggak terima. Artinya apa? Enggak mau menderita. Kalau hari ini kita enggak mau menderita Bapak Ibu, jangan pernah berharap kita masuk dalam pengangkatan buah sulung gereja. Hanya orang-orang anak-anak Tuhan
yang mau menderita saat ini, mau dihancurkan jiwanya lewat setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dan kita memilih melakukan kehendaknya. Sakit Bapak Ibu, kita sedang diremukkan, kita sedang diremukkan. Kalau kita mau menderita saat ini Bapak Ibu, kita akan masuk rapture nanti. Ini sebentar lagi loh Bapak Ibu. Tuhan akan datang, tanda-tandanya sudah sangat-sangat nyata. Kekristenan sudah mulai digencet Bapak Ibu. Bahkan ada yang mau melawan kekristenan, akan meniadakan agama Kristen. Karena tidak mengakui gender yang ketiganya Bapak Ibu. Selain pria dan wanita, akan dibuat satu agama di dunia. Ini sudah tanda-tanda loh Bapak Ibu. Tuhan sudah mau datang. Tuhan nanti datang di awan-awan lebih dulu, parousia. Tuhan datang di awan-awan untuk menjemput siapa? Kita yang mau menderita saat ini. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan juga berkata banyak sekali orang Kristen yang gak ikut dalam pengangkatan buah sulung gereja. Tapi masuknya susulan begitu nanti yang buah sulung gereja terangkat. Mereka terkaget. Wah, ternyata firman Tuhan benar. Ternyata apa yang dikatakan Tuhan terjadi. Aku ketinggalan. Bapak Ibu, kalau kita mau menderita setelah pengangkatan, kita bisa menjadi buah sulung gereja. Buah susulan gereja. Buah susulan gereja. Buah susulan gereja kapan Bapak Ibu? Adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang mati pada zaman kesukaran dan zaman kesukaran besar. Ini akan jadi buah susulan. Tapi menderita Bapak Ibu. Menderitanya mungkin lebih daripada sekarang. Ketika kita harus menderita jiwa kita sekarang ini. Nanti orang-orang Kristen akan dianiaya, dibunuh Bapak Ibu. Tapi kalau engkau tetap pegang imanmu, nanti engkau akan jadi buah susulan gereja. Dan itu akan banyak sekali. Pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menderita sekarang? Belajar rela diremukkan jiwa kita. Rela dirugikan kita mengampuni. Disakiti mengampuni. Seperti Pak Jeffrey minggu lalu firmannya forgiveness, pengampunan. 7 kali orang itu berbuat salah kepada kita dalam satu hari. 7 kali juga orang itu datang kepada kita, maaf ya. Kita harus mengampuni. Itu menderita Bapak Ibu. Tapi kalau kita rela, kita akan masuk dalam buah sulung gereja. Amin Bapak Ibu. Nah kita akan belajar pada hari ini dengan murid Yesus yang pada waktu itu juga mengalami penderitaan. Kita akan baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu menyimak ya. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem
dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini adalah kisah ketika Tuhan akan terangkat ke surga. Kita tahu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diadili, kemudian disiksa dan akhirnya disalib. Murid-murid Tuhan pergi meninggalkan dia. Hanya satu yaitu Yohanes yang terus mengikuti Yesus. Hanya satu Bapak Ibu, Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Yang lainnya menghilang, pergi termasuk Petrus yang menyangkal Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka takut. Murid-murid takut. Mereka syok dengan apa yang terjadi. Mereka putus asa. Mereka hopeless. Kenapa? Karena apa yang mereka harapkan itu pupus. Mereka berharap ketika mereka mengikut Yesus sebagai murid-murid, mereka melihat betapa Yesus luar biasa perbuatannya. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati bangkit. Mereka sangat berharap ini adalah Mesias yang akan memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Tapi secara fisik. Mereka berharap sang Mesias enggak mati disalib. Mereka berharap dia akan jadi raja. Dan mereka berharap mereka akan jadi orang-orang penting di dekat Yesus. Mereka syok Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih. Makanya di ayat 6 tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dikatakan. Mereka ketika Tuhan hendak terangkat. Mereka masih bertanya kepada Tuhan gini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi fokus mereka hanya secara physically yang di dunia. Kerajaan Israel yang di dunia. Maukah kau memulihkan Tuhan? Tuhan berkata apa? Engkau enggak perlu tahu masa dan waktunya. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Bapak Ibu, ini benar-benar perbedaan yang mencolok antara murid Yesus dengan Yesus. Yesus Bapak Ibu begitu dia bangkit pada hari ketiga setelah dia mati disalib kemudian bangkit pada hari ketiga. Selama 40 hari dia beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Dan dia mengajar para murid tentang kerajaan Allah. Tapi gak nyantol-nyantol. Buktinya ayat 6 masih tanya tentang Tuhan maukah kau memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi fokus mereka hanya duniawi sedangkan fokus Tuhan kerajaan Allah. Ini perbedaan Bapak Ibu yang terkasih. Untuk kita bisa. Tadi dikatakan tujuan khotbah kita taat pada perintah Tuhan. Kita rela menderita untuk menaati Tuhan. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus pindah fokus. Fokusnya pada kerajaan Allah. Murid-murid Bapak Ibu, ketika Tuhan habis bicara seperti itu, dengan mata kepala mereka, mereka melihat Tuhan naik ke surga. Tuhan terangkat, naik ke surga, mereka terpengong Bapak Ibu. Ini adalah satu hal yang ajaib, spektakuler. Gak pernah terjadi mereka melihat Yesus terangkat naik, terpana mereka gak bisa lepas pandangan sampai Yesus tertutup awan. Dan kemudian dua malaikat
menyadarkan mereka, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kok pandang terus ke situ?" Yesus itu yang terangkat, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu, saat murid-murid terus memandang ke atas, mereka sadar benar-benar guru yang mereka ikuti adalah dari surga dan kembali ke surga. Mereka baru disadarkan, oh ini yang dimaksud kerajaan Allah yang secara rohani bukan secara fisikly. Mereka baru pindah fokus dari hal-hal yang duniawi. Mereka pindah fokus pada hal yang surgawi. Amin Bapak Ibu. Makanya murid-murid rela menderita. Kita tahu mereka matinya mengerikan sebagai martir-martir Tuhan yang luar biasa. Enggak takut lagi. Tapi begitu berani. Kenapa? Karena fokus mereka kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah fokus dan motivasi kita mengikut Yesus? Coba kita tanya diri kita. Apakah aku ikut Yesus hanya karena aku ingin diberkati? Apakah aku ikut Yesus hanya karena aku ingin dijagai, dilindungi? Mari Bapak Ibu, mari kita bertobat kalau fokus kita hanya yang duniawi. Mari kita mau pindah fokus pada kerajaan Allah, pada kemuliaan yang Tuhan janjikan kalau kita rela menderita menaati firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita mudah tersinggung ketika ditegur. Seringkali kita tersinggung ketika kita enggak diperhatikan. Seringkali kita enggak rela jiwa kita diremukkan, diproses oleh Tuhan. Tapi kalau kita punya visi, fokus pada kerajaan Allah, Bapak Ibu, kita akan rela. Kita akan rela karena masalah yang ada sekarang ini seringkali adalah pada jiwa kita. Pada pikiran kita, pada kehendak kita yang gak mau nurut sama Tuhan. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, seringkali fokus kita hanya makanan, minuman. Wah, ada restoran baru harus dicoba. Wah, ini makanan, hal-hal yang ini duniawi. Fokusnya hanya ke situ. Bapak Ibu yang terkasih, kadang Bapak Ibu tadi dikatakan kerajaan Allah itu adanya apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Seringkali Bapak Ibu ketika kita diizinkan Tuhan mengalami ujian di dalam jiwa kita. Seringkali ketika kita dibuat marah, mungkin dimaki-maki Bapak Ibu. Pengennya kan balas Bapak Ibu. Coba kalau kita dimaki-maki kita enggak salah. Rasanya gimana Bapak Ibu? Kalau dulu Bapak Ibu saya sebelum bertobat, wah tak lawan, tak balas Bapak Ibu. Rasanya kalau enggak dikeluarkan amarahku, enggak plong. Padahal Bapak Ibu begitu kita buka, itu seperti keran dibuat stres. Dan bukannya plong loh Bapak Ibu, malah makin menjadi-jadi. Enggak ada pelongnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita nurut kehendak Tuhan, jangan balas, kamu dimaki diam, jangan balas. Senyum, kalahkan kejahatan dengan kebaikan Bapak Ibu. Pertamanya gimana Bapak Ibu? Ini bergolak kan Bapak Ibu? Wah bergolak, aduh kok kebangetan, tapi kita harus tetap tersenyum. Kita tetap memberkati Bapak Ibu. Gundahnya sebentar Bapak Ibu. Tapi setelah itu kita lewat, kita hancur jiwa kita Bapak Ibu. Wah Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan kita akan tahu bahwa yes, aku sudah menang. Kita akan sukacita oleh Roh Kudus.
Bapak Ibu, ketika saya diizinkan Tuhan dihakimi, disakiti, Bapak Ibu. Sakit Bapak Ibu, sakit rasanya pengen bales. Tapi ketika saya lakukan sebaliknya, ketika saya lakukan bahwa saya mau mengampuni kamu, saya mau mengasihi kamu dengan kasih Kristus. Bapak Ibu, benar-benar saya bisa mengalahkan diri kita dan saya tuh sampai gini, kok iso ya? Ini bukan aku loh. Kalau aku ndak kayak gitu loh. Itu bisa tahu loh Bapak Ibu. Itu Tuhan. Tuhan yang berikan kemampuan ketika kita relakan diri kita diremukkan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita relakan mungkin harga diri kita diremukkan. Ketika kita dipermalukan, ketika kita dihina, dimaki, kita enggak bales. Itu kadang kan harga dirinya mulai protes, so egonya itu kan wush rasanya bergolak. Tapi ketika itu kita bisa atasi Bapak Ibu, Tuhan akan berikan ini loh. Kerajaan kita rasakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Ada damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ayat 18 dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu, cari hormat yang dari Tuhan saja. Beri hidup kita melakukan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan berkenan. Percayalah dengan berjalannya waktu, manusia pun akan menghormati. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau pindah fokus. Mari kita mau benar-benar menaati Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya, Kisah Para Rasul ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Kemudian ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu, apa yang dilakukan para murid ketika mereka sudah pindah fokus pada kerajaan Allah, mereka kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 1 ayat 4, dia dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan itu sudah pesan pada murid-muridnya, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Nah, akhirnya ketika mereka sudah pindah fokus dalam kerajaan Allah, mereka enggak takut lagi Bapak Ibu. Mereka kembali ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka melakukan tindakan iman. Ya. Mereka enggak takut lagi, mereka bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Balik ke Yerusalem. Dan mereka menantikan janji Bapa dengan apa? Bertekun dan berdoa bersama. Bapak Ibu, kalau kita tuh sedang dalam penganiayaannya gitu, seperti yang dialami para murid, ya kan? Mereka kan dimusuhin orang banyak. Yesus disalib itu, imam-imam kepala itu kan nggak suka sama Yesus. Jelas sama muridnya juga nggak suka. Mereka dimusuhin orang banyak yang nggak setuju dengan Injil, yang nggak percaya kepada Yesus. Tapi ketika mereka bersama-sama bertekun dan berdoa bersama Bapak Ibu, ini ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan. Mereka Bapak Ibu dikatakan bertekun bersama, bertekun itu dari bahasa Yunaninya proskatereo, yang artinya rajin, yang artinya bersungguh-sungguh, yang artinya menghabiskan banyak waktu. Enggak sehari 2 hari mereka lakukan itu Bapak Ibu. 10 hari mereka menunggu janji Bapa. Ya kan, setelah Yesus naik 10 hari kemudian mereka dilawat oleh Roh Kudus luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, mereka menantikan bukan dengan menyendiri di dalam kamar, enggak kuat Bapak Ibu. Kalau menyendiri dalam kamar gitu, pasti enggak kuat menantikannya. Tapi mereka menantikan dengan bersekutu bersatu. Ini doa bareng, itu sangat penting Bapak Ibu. Doa bersama,
sehati. Itu ada kekuatan yang luar biasa ketika sedang dalam persecution gitu ya, dalam tertekan gitu. Itu sangat menguatkan. Bapak Ibu yang terkasih, dan dikatakan akhirnya para murid dilawat oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, ya. Sebelumnya Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang minta dibaptis. Mereka dilawat dengan jilatan api Roh Kudus. Mereka kepenuhan dengan tandanya bahasa roh yang luar biasa. Sejak itu Bapak Ibu, mereka begitu berani memberitakan tentang Yesus. Mereka enggak takut mati Bapak Ibu. Petrus saja dia bilang, aku enggak layak cuma mati disalib. Balik, minta dibalik Bapak Ibu. Yesus disalib, enggak terbalik, dia bilang aku harus terbalik. Murid-murid yang lain matinya ngenes Bapak Ibu. Ada yang diseret pakai kuda, mati. Ada yang digoreng, ada yang digantung, ngeri Bapak Ibu. Tapi mereka enggak takut. Ada kekuatan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu kita mau belajar juga seperti itu, taat perintah. Taat saja seperti seorang prajurit taat sama komandannya. Kalau prajurit itu diperintah komandannya, apa dia tanya-tanya dulu, kenapa sih kok aku harus begitu? Enggak Bapak Ibu. Seorang prajurit kalau diperintah komandannya langsung melakukan. Kenapa? Karena dia percaya komandannya. Dia percaya komandannya enggak akan mencelakakan dia. Dia percaya komandannya akan melindungi dia. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita kepada Tuhan? Maukah kita taat 100% kepada Dia? Atau kita sering menawar? Kok diampuni terus? Nanti ngelunjak dia. Kok dia udah ngerugiin, kenapa enggak boleh bales? Kan harus dikasih pelajaran. Seringkali kita melawan bukannya taat. Mari Bapak Ibu, taat saja. Segala sesuatu yang kita alami itu diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk meremukkan jiwa kita. Supaya kita belajar taat pada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Tapi jangan takut, Roh Kudus akan memampukan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Mungkin sepertinya susah harus ngampuni orang yang tapi kalau kita mau, langsung Roh Kudus akan berikan kemampuan dan kita akan tahu, yes aku sudah menang. Aku menang. Karena Tuhan yang memampukan aku. Amin Bapak Ibu, relalah menderita saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, di terjemahan yang lain dikatakan you shall be witnesses. To be a witness. Kamu akan jadi kesaksian. Bukan kamu akan bersaksi, tetapi akan jadi kesaksian Bapak Ibu. Hidup kekristenan kita itu disaksikan oleh banyak orang. Orang akan menilai kita benar enggak Kristus ada di dalam kita. Benar enggak? Bapak Ibu yang terkasih, makanya lewat ujian, cobaan, hidup kita memang enggak mulus. Tuhan enggak pernah janji jalan kita rata. Tapi Tuhan janji Dia akan menyertai kita. Hidup kita enggak mulus. Ada ujian, ada pencobaan. Untuk apa? Ya itu tadi supaya respon-respon kita benar. Amin Bapak Ibu. Ketika orang Kristen disakiti, mengampuni itu jadi kesaksian. Tanpa sadar hidupnya jadi kesaksian. Lihat Daud Bapak Ibu. Daud itu dalam hidupnya dia tuh dikatakan Tuhan tuh bilang tentang Daud seorang yang berkenan di hatiku.
Tetapi kalau kita lihat hidup Daud, hidupnya juga bisa berdosa. Dia bisa berzina, bahkan membunuh dengan licik sekali. Daud diiri hati oleh Saul. Banyak hal yang dialami Daud, penderitaannya banyak sekali Bapak Ibu. Diiri hati Saul, dikejar-kejar hendak dibunuh oleh raja. Wah, tertekan sekali Bapak Ibu. Belum Milka istrinya yang anak Saul diambil, diberikan pada pria lain. Ini kan perlakuan yang semena-mena. Belum lagi anaknya memberontak, Absalom hendak membunuh dia. Belum lagi anak yang lain, Amnon, memperkosa adiknya. Banyak masalah dalam hidup Daud. Tapi hidup Daud tetap bisa jadi kesaksian. Amin Bapak Ibu. Dia bisa jatuh dalam dosa tapi dia ditegur, dia bangkit bertobat. Hidupnya jadi kesaksian, jadi tolok ukur loh Bapak Ibu. Raja-raja setelah Daud, beberapa raja yang takut akan Tuhan disebutnya raja seperti Raja Yosia. Dia raja yang takut akan Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya. Dia jadi patokan orang yang takut akan Tuhan. Jadi kesaksian walaupun hidupnya banyak masalah. Kenapa? Karena Tuhan menghancurkan jiwanya. Daud itu diangkat Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Dia dapat janji Tuhan, keturunannya gak akan lepas dari kerajaan Israel. Itu janji yang luar biasa loh Bapak Ibu. Dia bisa sombong loh Bapak Ibu. Makanya Tuhan siapkan, dihancurkan jiwanya. Kehendaknya, perasaannya, pikirannya. Diremuk sama Tuhan lewat apa? Lewat masalah demi masalah yang dialami. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini ketika Tuhan mengingatkan firman Tuhan ini, bahwa kita pun harus seperti buah zaitun yang ditumbuk supaya keluar minyak. Mari kita rela juga menderita supaya jiwa kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dan kita masuk dalam hitungan buah sulung gereja yang gak ngalami masa sengsara. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mau nyanyikan Roh Kudus biar memenuhi setiap kita. Buka hatimu, biar Roh Kudus yang ambil alih hidup setiap kita. Sehingga kita dimampukan ketika Tuhan izinkan peremuan, kita mempunyai respon yang benar. Kita enggak memberontak. Kita mau taat pada perintah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanku
Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Katakan yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Yes Lord. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Irawasya kata karawasi. Oh, ambil alih Tuhan. Ambil alih Irawasya kata karawasya karapapapapapapapa. Biar Roh Kudus saat ini melawan. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus. Ira para base. Eta karana para base. Holy Spirit, lawat kami Roh Kudus. Kami mau buka hati kami. Buka hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Biar saat ini Roh Kudus jamah. Jamah Tuhan. Irawasya karawase. Ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih. Ambil alih Tuhan. Kami mau taat perintah-Mu. Mampukan kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang kami dengar pada sore malam hari ini. Tuhan, ampuni kami umat-Mu. Bila di hari-hari yang lalu kami seringkali enggak rela menderita untuk menaati perintah-Mu, untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini Engkau mengingatkan kami kalau kami enggak rela menderita, kami akan masuk dalam masa kesukaran, bahkan kesukaran besar. Di mana umat Kristen akan dianiaya secara luar biasa. Tuhan, mampukan kami umat-Mu Tuhan.
Untuk kami merelakan diri kami menderita demi mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami rela diremukkan jiwa kami Tuhan. Demi Kau bawa semakin sempurna. Kami mau pindah fokus. Dari fokus pada dunia ini kami mau fokus pada kerajaan-Mu ya Tuhan. Yang memampukan kami untuk rela taat pada perintah-Mu sekalipun harus menderita. Karena kami tahu Roh Kudus selalu akan memberikan kemampuan buat setiap kami. Tuhan, biar ke depan Kau meteraikan firman ini. Sehingga ke depan semakin kami mengalami Engkau, semakin anugerah penderitaan kami mau terima. Hidup kami boleh semakin menjadi kesaksian yang luar biasa. Orang bisa melihat Engkau di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkan,